Nah, ini dia ketika saya letakkan di apa ya, di dada ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita menggunakan handlebar mount spion ya. Nah, oke, sekarang kita mencoba POV menggunakan chin mount ya, yang diletakkan di sini. Oke, sekarang kita menggunakan POV-nya ini di Insta360 X4-nya kita letakkan secara horizontal ya, bukan vertikal. Pada video kali ini itu saya akan memperlihatkan kepada teman-teman bagaimana POV menggunakan neck holder ketika kita menggunakan Insta360 X4 saat berkendara ya, naik motor nih. Nah, seperti apa sih hasil POV-nya kalau menggunakan neck holder? Yuk kita lihat keluar ya. Nah, ini dia ketika saya letakkan di apa ya, di dada ya teman-teman ya. Nah, step holdernya sudah terpasang seperti ini deh. Oke, mari kita lihat hasilnya. Nah, jadi seperti inilah hasil dari POV menggunakan neck holder ketika kita berkendara menggunakan motor ya teman-teman ya. Nah, ini ketika kita view-nya ya, zoom out ya. Nah, ini bisa kita zoom in. Nah, seperti ini dia kalau dia zoom in. Jadi kalau POV di neck holder ini kita bisa melihat si speedometernya sekalian ya. Tapi muka saya mungkin agak aneh kelihatannya jadinya ya, karena cuman dari bawah ke atas ya gitu terlihat ya. Waduh, ini karena cara posisinya yang di depan ini mobil ini salah dia masuknya ya, terlalu ngambil ke kanan dia ya. Jadi ini kalau orang-orang yang kurang begitu paham di jalan yang tempat sempit kayak gini ya, nah maka jadi seperti ini nih. Seharusnya kalau dia ngambilnya ke kiri, ke tepi got itu nggak masalah seharusnya ya. Nah itu kan dia takut banget deh, itu takut nyemplung dia. Nah, jauh banget ngambilnya tuh. Jadi seharusnya ya para pengendara mobil ini dia harus memahami situasi di jalan di daerah dia gitu ya. Kalau di jalan sempit ini dia ngambil posisinya itu biar nggak bentrok, biar nggak macet, itu kayak mana gitu ya. Kadang memang seperti itu ya. Kadang ada orang nih membawa mobil tuh ya udah dia bawa mobil aja gitu ya. Dia harus jalan itu harus lapang sama dia gitu, harus lebar gitu. Jadi nggak bisa dia bersempit-sempit ria dia, dan dia tidak pahami bagaimana caranya berkendara di jalan yang sangat sempit ya. Posisi dia tuh seperti apa gitu, di mana posisinya, jadi nggak macet jadinya. Nah, kita kembali lagi ke kamera ya, bukan ke laptopnya, kembali ke kamera. Nah, jadi seperti inilah ya kalau POV-nya menggunakan kamera Insta360 kita letakkan di, atau menggunakan neck holder ya, yang kita letakkan di dada agak ke atas ya. Beda dengan strap ya. Kalau dengan strap chest mount strap mungkin terlalu ke bawah ya. Itu cocok untuk naik sepeda sih kayaknya ya. Habis itu juga kalau chest mount strap itu kalau kita aktivitasnya cuma satu aja ya, contoh misalnya bersepeda gitu ya, mungkin nggak apa-apa ya. Dan kalau kita aktivitas kita kayak gini, misalnya kita mau pergi kerja, kita mau kemana lah gitu ya, yang kita buka jaket nanti misalnya kan, buka baju, waduh hujan cuy. Oke, sekarang kita menggunakan handlebar mount spion ya. Nah, jadi kita lihat bagaimana POV-nya kita menggunakan handlebar mount ini ya. Nah, ini sekarang kita menggunakan handlebar mount spion ya. Ini saya menggunakan mereknya dari Motowolf. Bagi teman-teman yang berminat nanti untuk beberapa mount yang saya gunakan itu bisa lihat di deskripsi ya teman-teman ya. Nanti bisa dicek out di sana ya. Nah, ini kalau handlebar mount ini adalah tempat atau posisi saya yang paling favorit ini ketika menggunakan Insta360 X4 ya. Kenapa ya? Karena
kita juga bisa memantau dari hasil rekaman si Insta360X4 ini ya teman-teman ya, karena layarnya menghadap langsung ke saya ya. Nah ini POV nya memang sih agak miring ya kalau ini ya, tapi dia ini dapat bisa memperlihatkan muka kita ya, bagian depan helm kita ya, kalau menggunakan POV dari mounting handlebar spion ini. Nah jadi seperti inilah hasilnya, dan kita bisa menggunakan atau mengedit nanti itu dengan multi view ya, jadi lebih mantap lagi ya gitu ya. Kita bisa mendapatkan beberapa jenis posisi-posisi ketika kita berkendara ya teman-teman ya. Oke teman-teman ya, inilah tadi ya POV dari handlebar mount spion ya. Nah kita akan coba lagi POV menggunakan mounting yang lain ya, yaitu cheek mount ya, yang kita letakkan nanti di sini ya teman-teman ya. Ini nanti saya letakkan di sini, dan seperti apa posisinya ya nanti kita lihat bersama ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita mencoba POV menggunakan chin mount ya. Ini letakkan di sini. Oke, kita lihat bagaimana hasilnya. Nah ini menggunakan atau diletakkan di chin mount ini, chin guard ya. Kita letakkan di chin guard ya. Ini berat banget guys, ini nggak disarankan, apalagi kalau helm kalian ini nggak pas ya dengan ukuran kepala ya, kayak punya saya ini helmnya ini udah longgar. Dibilang longgar sih nggak sebenarnya, kalau dia nggak ada kamera di helm ini enak dipakainya gitu ya, nggak bakal turun-turun, nggak gerak-gerak sih helmnya. Cuman ketika dimontingkan action cam ya, apalagi kalau Insta360X4 ini gila berat banget. Ini saya pakai aluminium case, main robot aja deh. Nah itu berat banget ya guys ya. Ini helm nunduk mulu, aduh sakit leher. Ini jadi kayak orang ngintip di helmnya jadinya. Oke guys, jadi kayak gini ya kalau yang di helm ini ya, yang di chin mount ini ya, karena helmnya nunduk-nunduk mulu, jadi saya mau ganti posisi lagi nih. Oke, sekarang kita menggunakan POV nya ini si Insta360X4 nya kita letakkan secara horizontal ya, bukan vertikal ya. Nah, bagaimana hasil POV nya? Yuk mari kita lihat ya. Nah, ini seperti ini ya, saya taruh nih. Oke, mari kita lihat hasilnya. Oke, sekarang inilah dia hasilnya ya teman-teman ya. POV nya ketika kita mounting di chin guard, dan posisi dari si Insta360X4 nya secara vertikal ya. Nah keuntungan yang ini sekarang ini, kalau secara vertikal dibandingkan horizontal yang lurus tadi ke sini itu ke depan ya, kalau ini lebih ringan ya di helm ya, jadi tidak berat banget ya. Kalau yang horizontal tadi itu berat banget di helm, jadi helmnya nunduk jadinya ya. Apalagi kalau helm saya ini ternyata udah nggak begitu fit lagi ya, udah agak longgar. Nah kalau yang menggunakan posisinya di chin guard atau chin mount ini, itu lebih nggak begitu berat ya, lebih enak dia. Tapi POV nya jadi seperti ini ya teman-teman ya. Yang untuk bagian depan ya, atau menghadap ke helm saya itu tidak begitu kelihatan ya. Beda dari ketika kita menggunakannya secara posisinya horizontal tadi ya. Oke teman-teman, jadi itulah tadi beberapa POV ketika kita menggunakan beberapa aksesoris untuk Insta360X4 ini ya, seperti neck holder dan handlebar mount spionnya, dan juga ketika kita gunakan atau kita letakkan di chin mount ya, yang berada di chin guard helm ini ya.
baik itu dia horizontal maupun dia vertikal ya teman-teman ya. Nah kalau untuk yang di helm ini atau di chin mount ini, itu saya tidak sarankan untuk Insta360 seri X dimontingkan di situ ya, di chin guard ini ya, karena dijamin berat banget. Dan walaupun misalnya helm full face kalian itu fitmentnya pas banget ya, tapi lama-lama itu bisa bikin pegel teman-teman ya. Jadi itu tidak saya sarankan ya. Kan kalau saya lebih memilih meletakkan Insta360 itu pada handlebar mount spion atau handlebar yang di crossbar ya. Itu lebih disarankan ya teman-teman ya. Dan juga kita bisa mengatur POV-nya ya, agar lebih bagus lagi ya, karena Insta360 Studio atau aplikasi Insta360 di HP itu sudah bisa menggunakan multi view ya. Jadi satu kamera kita bisa memperlihatkan dua sisi seperti layaknya kita menggunakan dua lensa ya. Memang 360 ini adalah memiliki dua lensa ya, jadi dia bisa pecah ya, tampilannya menjadi dua ya teman-teman ya. Oke, itu tadi ya. Semoga video ini bisa memberikan informasi kepada teman-teman yang membutuhkan mencari informasi bagaimana bentuk-bentuk POV ketika kita menggunakan beberapa aksesoris pada Insta360 X4 ya, untuk diletakkan di berbagai aksesoris ya. Oke, sampai ketemu lagi pada video berikutnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Sampai ketemu lagi pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.